मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूं, रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa bersama Anda semua dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini insya Allah kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi menjadi buku Ruhani Hazain. Dan insya Allah ta'ala dalam episode kali ini kita akan membahas buku yang ketiga dalam jilid 18 Ruhani Hazain yang berjudul Dafi'ul Bala atau Penolak Bala, Penolak Musibah. Saya Hafizur Rahman di studio seperti biasa telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan atau diskusi mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Insya Allah ta'ala dalam episode kali ini seperti saya sampaikan tadi kita akan bahas mengenai buku ketiga dalam Ruhani Hazain berjudul Dafi'ul Bala atau Penolak Bala, Penolak Musibah ya Pak ya. Seperti biasa ini adalah buku baru dalam pembahasan kita. Saya ingin tahu apa latar belakang dari penulisan buku ini. Mangga silakan Bapak. Sebelum saya membahas berkenaan dengan buku Dafi'ul Bala ini, pertama yang harus saya sampaikan adalah berkenaan dengan urutan, mungkin ada sedikit sistematiknya urutan untuk membahas apa saja isi dari buku ini. Yang pertama mungkin perlu kita sampaikan berkenaan dengan latar belakang buku ini. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan apa isi dari buku ini, ya pendahuluannya lah. Nah dalam pendahuluan ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan cover ya. Cover memang setiap buku beliau di cover itu selalu menyantumkan beberapa poin dalam buku-buku yang beliau tulis. Dan yang kedua adalah di sini hal yang perlu diperhatikan yang disampaikan. Di sini beliau menulis sebuah tanbih yang artinya itu hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang akan membaca buku ini. Dan ada beberapa isi dari buku ini atau subjudul dari buku ini, yaitu yang pertama yang itu tadi hal yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua adalah berkenaan dengan taun atau isi dari buku ini sendiri. Dan yang ketiga beliau memberatkan atau menulis sebuah pengumuman dalam buku ini berkenaan dengan seseorang, ya seseorang yang nanti mungkin akan dijelaskan dalam penjelasan selanjutnya berkenaan dengan buku ini. Nah untuk yang pertama ini mungkin kita akan membahas berkenaan dengan pendahuluan dulu ya, berkenaan dengan mungkin cover, latar belakang buku ini ditulis, terus berkenaan dengan covernya isinya apa saja sih. Nah, terus yang 3 adalah hal yang perlu diperhatikan itu apa saja yang beliau tulis. Gitu. Ya, kembali lagi Pak, mungkin bisa disampaikan profil buku ini. Silakan. Jadi profil buku ini pertama dari judulnya tadi ya, buku ini berjudul Dafi'ul Bala, sebagaimana yang mungkin kalau kita mendengar dari beberapa buku atau kita baca dari beberapa buku atau dari ceramah-ceramah, hanya sekedar menyampaikan judul buku ini Dafi'ul Bala hanya begitu saja kan. Tapi judul ini memiliki judul yang panjang, nama yang cukup panjang, yaitu Dafi'ul Bala wa Mi'yaril Ahlil Istifta. Nah, yang artinya adalah Dafi'ul Bala itu penolak bala. Wa mi'yar, dan mi'yari ya, itu standar. Ahlil istifa, orang-orang yang terpilih. Jadi sudah jelas kan dari dari judulnya saja sudah jelas sebenarnya apa sih isi dari buku ini. Pokok
isi pokok daripada buku ini. Ya, satu adalah penolak bala, yang kedua adalah standar orang-orang yang terpilih supaya bisa tertolak dari bala. Nah, seperti itu. Dan buku ini ditulis atau diterbitkan oleh beliau pada tahun 1903. Nah, sebentar. Nah, buku ini beliau tulis pada bulan April 1902. Maaf, 1902 ya. Karena memang pada tahun itu terjadi beberapa suatu musibah atau wabah menyebar pada tahun itu yang mungkin sudah kita kenal. Sudah sering kita dengar berkenaan dengan ini, yaitu wabah taun. Kalau tahun ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin wabah pes ya. Wabah pes. Kalau dalam bahasa Inggris bubonic seperti itu. Ya, artinya latar belakang penulisan buku ini adalah memang ada suatu wabah yang merebak di sana waktu itu ya, Bapak ya. Dan kemudian Hadrat Masih Maud menuliskan bagaimana penolak bala dan standar orang-orang yang terpilih tentunya akan menjadi orang yang terlepas dari musibah tersebut ya, Pak ya. Ya. Baik. Kita lanjut ke bagian isi dari buku ini. Tadi Bapak sudah sampaikan beberapa bagian dari buku ini. Bapak sampaikan di dalam buku ini ada cover tentunya. Seperti halnya ciri khas dari buku-buku beliau, di dalam cover itu ada ayat-ayat, ada tulisan-tulisan yang lainnya, mungkin nanti bisa dijelaskan. Dan kemudian di dalamnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga mengenai tahun itu sendiri, yang keempat mengenai pengumuman. Mungkin kita akan bahas mengenai cover dan hal-hal yang perlu diperhatikan ya Pak untuk episode kali ini, dan kita bahas poin-poin lainnya pada episode selanjutnya. Ya. Silakan Bapak, mengenai cover apa saja yang beliau tambahkan di dalam cover tersebut dan ingin beliau sampaikan. Di sini dalam cover ini biasanya beliau itu menyatukan suatu ayat atau suatu ayat yang sifatnya doa Qur'ani gitu. Doa-doa yang berasal dari Quran. Nah, seperti yang beliau sampaikan beliau tulis dalam buku Dafiul Bala wa Mi'yar Ahlil Istifta ini, beliau menulis, mencantumkan sebuah ayat yang itu merupakan doa Qur'ani, doa-doa Qur'aniyah. Nah, yaitu doa Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Nah, di sini beliau menyampaikan ini dari doanya saja. Mungkin kita sering baca doa ini ya, Rabbana iftah bainana. Jadi wahai Tuhan kami, berilah keputusan. Di sini iftah yang beliau ini diterjemahkan sebagai keputusan. Ya, keputusan di antara kami dan kaum kami dengan kebenaran. Ya. Dan engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Ini tuh surah Al-A'raf ayat ke-90. Nah, dan yang kedua, beliau di sini menyampaikan bahwa risalah atau buku yang beliau tulis ini merupakan suatu buku yang memang beliau tulis karena memang tuntutan zaman. Jadi zaman ini memang pas. Jadi keadaan yang terjadi pada saat itu memang pas atau tuntutan supaya beliau menulis buku ini, menuntut supaya beliau menulis buku ini. Nah, begitu. Supaya apa? Supaya karena kita sebagaimana yang saya jelaskan tadi, pada tahun itu memang terjadi atau merebak ya wabah atau pandemi pes tersebut tahun tersebut. Nah, oleh karena itu tuntutan daripada wabah ini, apa sih sebenarnya ini, kenapa sih sebenarnya wabah ini datang? Oleh karena itu beliau menulis buku ini dan menjelaskan kepada khalayak ramai, kepada orang-orang pada saat itu, bahwa buku ini loh, kenapa saya menulis buku ini adalah karena seperti ini. Karena apa yang terjadi pada saat ini. Dan kemudian beliau menyampaikan berkenaan dengan judul besar dalam huruf yang lebih besar lagi, judul daripada buku ini yaitu Dafiul Bala wa Mi'yaru Ahlil Istifa, yaitu penolak bala dan standar orang-orang yang terpilih. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi sudah jelas. Jadi kalau sudah dari judulnya saja kita sudah bisa menangkap apa sebenarnya isi buku ini. Tapi untuk lebih jelasnya nanti akan saya sampaikan. Pada saat itu beliau memang
mencetak buku ini. Kalau di sini dicantumkan dalam ini, beliau selalu tuh dalam buku-buku beliau tuh beliau selalu cantumkan berapa eksemplar yang dia cetak. Nah, dalam cover ini juga beliau menyampaikan seperti itu, menulis seperti itu, bahwa buku ini insya Allah akan dicetak dalam sejumlah 5.000 eksemplar. Dan itu akan disebarkan oleh beliau. Ya, menarik sekali ya Pak ya, ketika beliau mencantumkan doa tadi ya Pak ya, meminta pada Allah Ta'ala suatu keputusan ya Pak ya, dengan kebenaran melalui kebenaran, seolah menjadikan meminta pada Allah Ta'ala, jadikanlah tahun ini sebagai keputusan untuk menampakkan suatu kebenaran ya Pak ya. Dan memang hendaknya kita juga senantiasa membaca doa ini dalam sholat-sholat kita. Baik, selanjutnya mengenai bagian selanjutnya dalam buku ini adalah bagian mengenai tanbih atau hal-hal yang perlu diperhatikan. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan di sini atau yang mungkin kita bisa bahas poin-poinnya Bapak? Poin yang perlu diperhatikan untuk dalam ini ya, dalam bagian yang disampaikan, yang ditulis oleh beliau di sini, tanbih itu yang pertama adalah di sini setelah kita membaca di awal kalimat beliau itu memang di situ sudah jelas bahwa buku ini sasarannya kepada siapa saja. Itu poin pertama ya Pak ya? Iya, itu yang poin pertama. Karena di sini beliau menulis buku ini untuk orang-orang yang memang memiliki istilahnya pemahaman terhadap agama, seperti misalnya para ulama, terus ya ulama-ulama Islam tentunya. Di sini maksud saya tuh. Terus yang kedua adalah pada para pendeta-pendeta Hindu dan para misionari Kristen atau pendeta-pendeta Kristen, pandit itu. Nah, di sini kepada mereka itulah sasaran sebenarnya penulisan buku ini. Kalau kita baca dari hal yang perlu diperhatikan yang ditulis oleh beliau. Nah, yang kedua adalah di sini beliau menyampaikan bahwa bagaimana sih caranya supaya misalnya terselamatkan dari bala ini, dari tahun ini. Terus yang ketiga adalah di sini beliau menyampaikan bahwa karena memang dalam hal ini lebih kepada menyampaikan lebih kepada memberatkan kepada orang Kristen dan Nasrani, Yahudi dan Nasrani ya di sini. Makanya dalam hal yang perlu diperhatikan ini beliau menyampaikan bahwa kenapa beliau kenapa wabah ini tahun ini ya disampaikan atau didatangkan saat pengutusan beliau. Nah, di sini menampakkan bahwa beliau itu lebih tinggi derajatnya daripada Hadrat Isa alaihissalatu wassalam. Nah, seperti itu kalau kita lihat ya secara garis besarnya gitu, ada 3 pokok ini. Ya. Baik, ini hal menarik, ada 3 poin yang mungkin kita bisa elaborasi lagi selanjutnya. Mungkin saya sampaikan terlebih dahulu. Pertama adalah sasaran penulisan ya Pak ya. Ternyata memang beliau menuliskan ini untuk para ulama ya Pak ya. Para ulama, baik itu ulama agama Islam, agama Kristen, agama Hindu ya Pak ya. Kemudian Bapak sampaikan poin kedua mengenai hal ini perhatikan ini adalah cara menyelamatkan diri atau cara terselamatkan dari adanya azab tahun ini ya Pak ya. Kemudian yang terakhir adalah ternyata posisi atau kedudukan Masih Maud itu lebih tinggi daripada Al-Masih itu sendiri ya Pak ya. Baik, kita masuk ke sasaran penulisan Bapak. Apa saja yang beliau sampaikan di sini menjadi yang bisa kita bahas? Di sini saya mungkin ingin membacakan ya berkenaan dengan kata-kata beliau sendiri, sabda beliau berkenaan dengan ini, bahwa di sini beliau menyampaikan bahwa pesan yang saat ini ingin aku sampaikan melalui risalah ini kepada penduduk negeriku yang aku cintai. Nah, beliau sangat memperhatikan memang penduduk-penduduk India pada saat itu. Berkaitan dengan itu, dari pengalaman para nabi terdahulu alaihi wassalam, aku mengetahui bahwa nilai yang secara spontan akan diberikan atas rasa simpatiku ini adalah aku akan mendengarkan kembali caci maki dari para ulama Islam, para pendeta Kristen dan para pandit Hindu
dan aku akan dipanggil dengan berbagai sebutan buruk yang menyakitkan. Nah ini dia. Jadi sasaran penulisan ini memang ketika beliau setelah mendakwakan diri sebagai seorang Al-Masih, seorang Mahdi ya. Nah tentunya pengingkaran itu pasti akan ada. Terutama dari ulama-ulama Islam yang mungkin mereka itu sudah menganggap diri mereka sudah benar-benar paham berkenaan dengan agama ya. Nah, ulama Islam ataupun pendeta-pendeta Hindu dan pendeta-pendeta Kristen. Dan di sini beliau menyampaikan bahwa memang sudah wajar ya terjadi pengingkaran. Nabi-nabi terdahulu juga ketika mereka itu menyampaikan bahwa mereka adalah utusan dari Allah Ta'ala, pengingkaran itu selalu ada. Ya, pasti ada itu pengingkaran. Dan itu tidak seberapa. Dan mereka ketika ada pengingkaran seperti itu ya orang-orang atau umat atau kaum mereka itu ya hanya sekedar oh dia ini ada gila atau bagaimana gitu kepada nabi-nabi itu. Tapi sedikit sekali ada caci makian atau pengolok-olokan atau penistaan atau penyiksaan gitu ya. Sangat sedikit. Tapi ketika beliau yang dijanjikan oleh yang mulia Rasulullah SAW berkenaan dengan kedatangan Al-Masih yang kedua, Al-Masih yang dijanjikan yang kedua ini, tidak hanya pengingkaran yang akan beliau dapatkan, tetapi caci makian, terus tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar maksudnya, dan kemudian penyiksaan-penyiksaan terhadap umat-umat atau jemaat beliau. Nah, oleh karena itu atas dasar inilah kenapa azab yang begitu mengerikan diturunkan di zaman Masih Maud alaihissalam. Dan di sini beliau menyampaikan sebagaimana kita ketahui wabah tahun ini sangat panjang dulu. Tidak hanya bahkan ketika ada dalam salah satu ini ya buku beliau menulis yaitu dalam Barhin Ahmadiyah. Kemungkinan kalau seperti ini wabah ini bisa sampai 70 tahun akan melanda Punjab, akan melanda India pada saat kemungkinan. Tapi sebagaimana yang kita ketahui kalau misalnya kita search ya di internet atau melalui search engine yang lain itu, ketika kita wabah tahun yang melanda India melanda India dulu gitu ya. Nah, itu kita akan dituntun kepada dari tahun kapan ini dimulai sampai tahun berapa. Ini cukup lama wabah ini menyebar dan menghantui orang-orang India pada saat itu, termasuk orang-orang di negara bagian Punjab. Ini bermulanya itu tahun 1896 dan berakhir itu pada tahun 1904. Ada sekitar 8 tahun lah ya. Ya, ada sekitar 8 tahun. Cukup lama sekali. Nah, itu menghantui bagaimana di sana itu orang-orang ketika itu beliau menjelaskan orang-orang itu bukan ini ya di penjelasan yang kita cari di internet itu menjelaskan bahwa bagaimana orang-orang di jalan atau orang-orang di rumah yang kita tidak tahu bagaimana satu rumah bisa itu langsung meninggal pada saat itu. Seperti ya kita tidak tahu bagaimana ada yang berkata mereka meninggal seperti anjing. Jadi tidak diketahui mereka itu meninggalnya dan membusuk atau seperti itu. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu. Baik. Setelah membahas atau melihat atau mendeskripsikan kondisi mencekamnya kondisi pada waktu itu ya Pak ya, dan memang Hazrat Masih Maud sampaikan di sini tujuan penulisannya. Lalu pertanyaan muncul yang sangat logis ya, bagaimana bisa selamat dari kondisi tersebut? Poin kedua yang beliau sampaikan. Mangga silakan dijelaskan. Nah, di poin seperti yang kedua ini beliau memang secara ringkas sekali menyampaikan bahwa salah satu obat dalam hal obat atau istilahnya penawar lah daripada wabah ini. Nah, yang pertama beliau memang menjelaskan kepada kita bagaimana ya pada saat itu orang-orang para ulama gitu. Para ulama menyampaikan beberapa macam cara-cara. Orang-orang Hindu, orang-orang Kristen itu menyampaikan beberapa cara untuk bisa terselamatkan dari wabah ini. Tapi nyatanya itu semuanya hasilnya sia-sia.
Dan apa yang disampaikan oleh beliau itu di sini beliau menyampaikan bahwa jadi gitu. Sebagaimana orang-orang meminum air seni, sebagian hewan hanya untuk sembuh dari penyakit-penyakit dan mereka menggunakan benda-benda yang sangat kotor, maka dalam situasi seperti ini apa masalahnya bagi mereka untuk menggunakan obat yang suci ini demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Nah, dan kalaupun mereka tidak menggunakan obat suci ini, maka tetap saja suatu hari mereka akan mengetahui agama mana yang paling unggul dari semua agama di dalam pertarungan, yang dapat membuktikan agama mana yang layak diberikan julukan mulia sebagai pemberi syafaat dan pemberi najat. Nah, dari sini kita sudah tahu berarti dari segi kerohanian. Mau segimanapun usaha kita untuk biar sembuh dari sebuah penyakit, tapi ketika rohani kita atau spiritual kita itu tidak baik, berarti tetap saja. Kan kalau sekarang ada yang namanya IQ, SQ ya. Kalau orang IQ-nya tinggi mau kasih obat apa aja, tapi SQ ketika emosi mereka itu masih ada, tetap saja itu mau minum obat tapi oke sembuh, tapi nanti kambuh lagi begitu. Nah, beliau di sini menyatakan bahwa salah satu obat adalah menerima aku dan menyatakan aku sebagai seorang nabi dan rasul. Ya, sangat menarik Bapak. Beliau menyebutkan di sana sebagai obat suci ya Pak ya. Iya. Obat suci tentunya yang beliau sampaikan di sana bukan obat-obatan secara duniawi ya Pak ya. Menerima beliau sebagai Al-Masih yang dijanjikan ya Pak ya, sebagai Masih Maut. Dan memang ini menarik perhatian kita pada unsur rohani bukan unsur jasmani untuk memberikan kesembuhan. Walaupun memang harus ada usaha juga dari segi jasmani juga. Iya, betul. Iya. Baik. Hal menarik lainnya yang perlu kita bahas dari bagian hal yang perlu diperhatikan ini atau tanbih ya. Derajat atau kedudukan beliau masih Al-Masih Al-Maud itu lebih tinggi daripada Al-Masih itu sendiri. Bagaimana penjelasan ini, Bapak? Nah, di sini mungkin saya akan sampaikan aja ya perkataan beliau berkenaan dengan kedudukan beliau memang lebih tinggi daripada Al-Masih tersebut. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa tidak diragukan lagi. Tapi sebelumnya itu ada berkenaan dengan pemberi najat sejati ya. Pemberi najat sejati. Jadi masih ada kaitannya dengan yang tadi bahwa salah satu obat atau penawar untuk bisa terhindar dari bala ini, dari musibah ini adalah menerima beliau sebagai pemberi najat sejati. Nah, dan di sini langsung siapa yang sebenarnya yang pemberi najat sejati itu? Orang-orang Kristen juga kan mengklaim bahwa pemberi najat sejati adalah Isa Tuhan Yesus gitu. Isa alaihissalam yang sebut Isa Nasiri ya. Nah, tapi di sini beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya telah datang masa untuk terbuktinya siapa pemberi najat sejati itu. Tidak diragukan lagi, aku menganggap, di sini beliau menyampaikan ya, aku menganggap Al-Masih Ibnu Maryam sebagai seorang yang benar, bahwa beliau benar-benar lebih baik dibandingkan kebanyakan orang di zamannya. Beliau lebih baik dari kebanyakan orang di zamannya. Tapi tidak menutup kemungkinan walaupun di zamannya itu beliau lebih baik, maksudnya di daerah beliau, tapi di daerah lain ada juga orang yang lebih baik daripada beliau. Ya. Dan di sini beliau menyampaikan, hendaknya diingat apa yang aku katakan bahwa Hazrat Isa alaihissalam lebih baik dibandingkan kebanyakan orang di zamannya. Apa yang aku jelaskan ini semata-mata sebagai niat baik. Jika tidak, mungkin saja di zaman Hazrat Isa alaihissalam di bumi Allah Ta'ala ini ada sebagian orang soleh yang lebih mulia dan tinggi dari segi kesalehan dan hubungan dengan Allah Ta'ala dibandingkan dengan Hazrat Isa alaihissalam sendiri. Ya. Karena berkaitan dengan Allah Ta'ala berfirman, di sini beliau menyampaikan, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Nah, di sini beliau mengartikannya yang dimuliakan di dunia serta di akhirat, dan ia adalah dari antara orang-orang yang dekat kepada Allah. Ini dalam surah Al-Imran ayat 46 ya. Yang maknanya adalah dari antara muqarrabin atau orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala di zaman itu. Salah satunya adalah Isa alaihissalam. Beliau menyampaikan salah satunya adalah Isa alaihissalam. Berarti ada lagi lebih banyak ya. Dari ayat ini tidak terbukti bahwa beliau lebih baik dibandingkan semua muqarrabin di zaman itu.
Bahkan ada kemungkinan sebagian muqarrabin di zaman beliau lebih baik dari beliau. Jelaslah beliau hanya seorang nabi yang datang untuk domba-domba Bani Israel, dan beliau tidak memiliki hubungan apapun dengan negeri-negeri dan kaum-kaum yang lain. Ya. Jadi mungkin dan sangat mungkin sekali bahwa sebagian nabi yang termasuk dalam lam naksus atau yang tidak diceritakan dalam Al-Quran lebih baik dan mulia dari beliau. Di zaman Nabi Musa sendiri muncul seorang manusia yang berkaitan dengannya. Allah Ta'ala berfirman, Allamnahu milladuna ilman. Telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari hadirat kami. Ini terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 66. Maka berkaitan dengan Nabi Isa yang lebih rendah derajatnya dibandingkan Nabi Musa dan pengikut syariat Musa serta tidak membawa syariat sendiri yang sempurna dan mengikuti syariat Musa alaihissalam dalam hal khitan, masalah-masalah fikih, warasat, pengharaman Nabi dan sebagainya. Bagaimana mungkin dapat dikatakan bahwa beliau secara mutlak lebih baik dibandingkan semua orang saleh di zamannya? Nah, disampaikan di sini Nabi Isa saja mengikuti syariat Nabi Musa, tapi bagaimana mungkin beliau lebih saleh daripada orang-orang yang saleh di zamannya? Jadi terus di sini disampaikan bahwa tidak terbukti kesalehan Al-Masih alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam itu sendiri lebih tinggi dibandingkan orang-orang soleh lain di zaman beliau. Oleh karena itu di sini beliau menyampaikan bahwa dari mana kita tahu salah satunya adalah ketika Nabi Isa alaihissalam sendiri itu disucikan oleh Nabi Yahya. Berarti ketika seorang nabi disucikan oleh nabi sebelumnya, berarti tingkat kesalehan itu berarti ada pada nabi yang sebelumnya. Terus oleh sebab itulah Allah Ta'ala menyebut Yahya di dalam Al-Quran dengan nama Hasur atau orang yang bisa mengekang hawa nafsu. Akan tetapi Al-Masih tidak disebut dengan nama ini karena kisah-kisah seperti ini bertentangan dengan penyebutan nama beliau. Kemudian Hazrat Isa alaihissalam yang bertobat dari dosa-dosanya di tangan Yahya alaihissalam, yang orang Kristen menyebutnya Yohanes, dan di kemudian hari ditetapkan sebagai Elia. Kemudian Nabi Isa alaihissalam termasuk ke dalam murid terdekat Nabi Yahya alaihissalam. Nah, di sini sudah jelas berarti kedudukan daripada Hazrat Isa alaihissalam sendiri. Nah, sedangkan di sini beliau di terakhir menyampaikan bahwa jika makna dari hadis ini, maksudnya ada hadis yang berkenaan dengan kedudukan daripada Nabi Isa alaihissalam, hanyalah bahwa tuduhan-tuduhan dan kedudukan orang soleh Nabi Isa alaihissalam dan ibunda beliau. Di sini disampaikan jika makna dari hadis ini hanyalah bahwa tuduhan-tuduhan kotor yang disematkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan ibunya tidaklah benar, dan hanya dari segi makna inilah mereka suci dari sentuhan setan. Nah, dari segi makna itu mereka itu termasuk orang suci dan Allah Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi pada zamannya, dan tidak menutup kemungkinan ada yang lebih soleh atau lebih derajatnya lebih tinggi daripada Hazrat Isa alaihissalam. Dan di sini beliau menyampaikan ketika beliau sendiri seperti itu, dan sebagai seorang khatamun nabiyyin, Rasulullah SAW memiliki peranan terpenting dari antara nabi-nabi tersebut dan memiliki tingkat derajat yang lebih tinggi. Nah, itu menyampaikan bahwa akan ada seorang Al-Masih Al-Mau'ud. Nah, antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam, berarti yang lebih tinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan Nabi Isa akan ada Al-Masih Al-Mau'ud, otomatis itu bahwa ketinggian daripada yang disampaikan orang yang dijanjikan dinubuatkan oleh Rasulullah SAW itu lebih tinggi daripada yang disampaikan oleh atau yang mengikuti syariat daripada Nabi Musa alaihissalam tersebut. Baik, intinya adalah Al-Masih Israeli Nasrani itu adalah tidak dapat kita pungkiri adalah seorang yang muqarrab muqarrab dengan Allah Ta'ala, tetapi beliau diutus untuk suatu kaum. Tidak menutup kemungkinan ada lagi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala di kaum-kaum yang lain ya Pak ya. Dan tidak terbukti bahwa beliau memiliki standar yang lebih tinggi daripada orang-orang muqarrabin yang lain di kaum luar sana. Artinya untuk sisi tersebut pun tidak bisa
membuktikan bahwa beliau memiliki memiliki kesalehan lebih tinggi daripada yang lain. Sedangkan satu sisi Al-Masih Al-Maut yang dijanjikan ini adalah sosok yang dinubuatkan oleh Hadrat Rasulullah SAW sendiri, Hadrat Khatamun Nabiyyin, nabi yang terbaik termulia untuk seluruh dunia. Tentunya dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Masih Maut yang datang ini adalah seseorang yang lebih mulia, yang derajatnya lebih tinggi daripada Al-Masih yang Nasrani, Pak ya. Baik. Cukup menarik pembahasan kita, Pak Wan. Dan tentunya masih banyak hal-hal yang lain perlu kita kupas mengenai buku ini, tetapi kita akan simpan pembahasan tersebut di episode selanjutnya, dan episode ini kita cukupkan sampai sekian. Jazakumullah kembali pada Bapak yang telah memberikan pembahasan atau diskusi mengenai buku ini. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Dafiul Bala. Tentunya belum selesai, kita akan bahas lebih lanjut pada episode selanjutnya. Saya Hafizur Rahman, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. मैं जब भी उसकी उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत